wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala al-mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dosen pengaku mata kuliah pembelajaran bahasa Ibu Fitri Febrianti dan pada teman-teman kelas PGRI 4A yang selalu dimuliakan Allah. Jadi kami di sini akan melanjutkan presentasi mengenai bab 3 yaitu chapter B tentang independent reading atau bacaan independen, yaitu menjelajahi sendiri. Untuk kali ini yang akan dipresentasikan dahulu oleh teman saya, Mas Muhammad Wafi, kepadanya kami persilakan. Ini akan mempresentasikan membaca independen atau menjelajahi sendiri. Membaca yang biasa dilakukan oleh kita semua ketika menuju proses menjadi seorang guru. Kita ketemu sama anak didik dan kita juga mengajarkan untuk membaca. Penting membaca mandiri itu pembelajaran bahasa. Membaca sangat penting untuk pembelajaran dalam mata pelajaran apapun. Kalau dengan materi ini dengan atau metode membaca mandiri atau metode membaca sendiri, dengan peninjauan untuk siswa itu dengan nilai yang nilai bukunya, dengan kualitas nilai isi materi dari kosakata maupun lainnya, dengan mengidentifikasi buku seri terbaik tersebut dan menggunakan strategi membaca atau membaca yang berbeda itu gimana mendapatkan koleksi buku untuk ruang kelas tersebut, dan bagaimana cara mengetahui apakah program Anda itu berfungsi atau tidak, atau berhasil atau tidak. Dalam hal ini guru bertujuan untuk mendorong semangat mengembangkan kebiasaan membaca mandiri siswa, yang kemudian siswa mengilustrasikan atau membaca beberapa kata dan mempraktikkan penguraiannya dan keterampilan analisis konteks sesuai dengan kemampuan. Guru di sini itu bertujuan untuk mendorong semangat dan dapat mengembangkan kebiasaan atau mendorong kebiasaan siswa untuk membaca sendiri, dan kemudian siswa tersebut itu mengilustrasikan dari bacaan dari beberapa kata dan mempraktekannya dengan penguraian atau keterampilan analisis yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini guru selalu memantau atau mengingatkan senantiasa mengembangkan kosakata dalam bacaan, bertujuan menjadikan siswa lebih imajinatif, tingkat perkembangan literasi pada anak, memperluas ruang lingkup pilihan bacaan mereka. Dan guru di sini tuh selalu memantau siswa, mengingatkan atau mendorong atau mengembangkan dalam kosakata bacaan yang untuk yang bertujuan
menjadikan siswa itu lebih imajinatif atau bisa juga kreatif. Tingkat perkembangan literasi anak pada anak yang ini ya salah satu tujuan dari seorang guru dalam menggunakan metode atau cara dalam literasi pada buku dan memperluas ruang lingkup pilihan bacaan mereka. Baik, untuk yang selanjutnya adalah dalam tingkat menengah yang tadi kan dari mulai tingkat dasar, terus kemudian awal, kemudian ini tingkat menengah atau jenjang MTS kalau bahasanya. Di dalam hal ini guru menguji kualitas bacaan siswa, seberapa besar dia menguasai bacaannya, kosakatanya, mengembangkan persahabatan lintas kelas. Jadi ya dalam kelas menengah ini siswa tentu ya kayak ibaratnya kan dengan tetangga kelas gitu. Terus sparring tentang menguji kualitasnya. Jadi tidak hanya dalam satu kelas, melainkan juga tetangga kelas, dan itu untuk mengembangkan kualitas baca, menguji, dan tentu saja dan tidak kalah penting yaitu mengembangkan persahabatan lintas kelas. Jadi biar nggak ada crash antara kelas ini dan kelas itu, kan intinya seperti itu. Kemudian lanjut untuk bawahnya, dan guru di sini sebagai fasilitator lah, terlibat dalam kemampuan minat baca siswa. Jadi siswa itu juga tidak luput dari pengawasan guru, dan guru mampu memperkuat dan memperluaskannya bacaan siswa. Jadi juga maksudnya menjelajahi sendiri itu kan ya tidak melulu harus sendiri tanpa pengawasan, tanpa bimbingan dari guru. Jadi ya hampir dengan K13 ya, siswa disuruh untuk aktif. Jadi student based learning lah kalau bahasanya. Dalam hal ini tentu pentingnya praktek membaca mandiri. Di sini saya pentingnya praktek membaca mandiri itu untuk membuat siswa lebih mengembangkan asosiasi membaca seumur hidup dan membaca sebagian dari hobinya. Membaca secara teratur bisa membuatnya menjadi yang lebih baik. Hal ini pentingnya membaca mandiri tentu saja menjadi salah satu hobi dari siswa, sehingga kalau siswanya hobi membaca tentu dia akan senantiasa mencari yang baru-baru dan selalu mencari baca. Kalau yang tidak suka membaca, ya mungkin dia lebih suka mendengarkan lalu mempraktekkan, biasanya kan seperti itu. Dari teknis pengajaran menjelajahi sendiri atau dari buku ini tentu ada kekurangan dan kelebihan tentang pembelajaran ya, dari chapter 3 yaitu menjelajahi sendiri. Yaitu kelebihannya menambah wawasan pengetahuan siswa, terus lebih kreatif mengembangkan bacaan dan memperkuat daya ingat suatu bacaan. Dan kekurangannya ialah kesulitan dalam tingkat kefasihan membaca. Jadi kalau biasanya kan kalau belum terlalu hobi membaca, biasanya kalau anak SD kan sulit fasihnya ya, kayak R menjadi L ya, kurang lebihnya sulit.
terus terlalu tertekan oleh perintah guru. Jadi apa namanya, kalau saya membaca dari buku yang chapter 3 itu, jadi guru selalu memantau, jadi siswa itu tidak bisa leluasa saya aja, jadi siswa itu merasa tertekan dengan guru tersebut. Pokoknya kamu sudah baca ini kayak sebenarnya terus dapat membuat kegaduhan dalam kelas sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas lain. Ya mungkin itu presentasi dari kami kelompok 3. Baik, lanjut ke sesi berikutnya ialah sesi diskusi. Baik, kami di sini silakan yang mau bertanya untuk bertanya, sebutkan. Cukup. Cukup presentasi. Cukup presentasi Pak. Nggak usah tanya jawab.